Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan memberikan pembelajaran mengenai tema 2, subtema 3, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Sekarang anak-anak silakan dipersiapkan buku tema 2-nya. Sekarang kita menginjak pembelajaran 5, halaman 148. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Benny bersikap melakukan permainan estafet bola, yaitu permainan mengoper bola secara berantai dengan teman satu kelompok, ya. Contohnya itu yang ada gambar di bawahnya. Sekarang, pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apa gerak dasar dalam permainan estafet bola? Gerak dasarnya yaitu mengoper dan menerima. Sekarang yang halaman 149 itu ada gerakan memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Coba anak-anak bisa dipraktekkan di rumah biar sehat, ya. Sekarang dibuka halaman 150. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ada bacaan di bawahnya. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu adalah contoh tata tertib, ya. Sekarang yang halaman 152. Ayo berlatih. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai, ya. Silakan dicoba dikerjakan. Sekarang dibuka halaman 154. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Jadi bacaan yang ada di halaman 151 dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Atau pilih 5 saja, enggak apa-apa. Dikasih contoh 1 sama Ustazah. Apa saja tata tertib yang ada di dalam kelas, ya. Misalnya, apa saja tata tertib yang ada di dalam kelas, ya. Diingat-ingat, setiap
akhir dalam membuat kalimat tanya harus diberi tanda tanya. Silakan yang lain dicoba sampai 5 ya. Sekarang kita menginjak pembelajaran 6 halaman 157. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yaitu bermain sepak bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Yang laki-laki tentunya anak-anak sudah sering bermain sepak bola bersama teman bermainnya ya. Sekarang yang halaman 158. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Apa isi teks percakapan tersebut? Yaitu mengenai tata tertib. Yang halaman 160 sepak bola, silakan anak-anak dibaca dan demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, memakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan.